Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, seperti janji kemarin ya, kita akan menjawab semua pertanyaan dari para subscriber saya ataupun para hater saya ya. Saya akan jawab tanpa memfilter satupun, semuanya saya nggak tahu ini pertanyaan apa aja. Jadi karena terlalu banyak, mungkin ada beberapa yang ada di sesi selanjutnya. Oke, langsung saja. Dari Muhammad Basit, Bang, seandainya di aktivitas market nomor 1 sampai 3 itu buy, semua sedangkan nomor 4 itu sell, tapi jumlahnya melebihi nomor 1 dan 3, apakah kita ikut signal nomor 4? Pertanyaan kedua, Anda pernah bilang kalau yang namanya profit harian itu nggak ada dan mungkin kita tidak bisa main dalam waktu atau kondisi tertentu. Pertanyaan saya, dalam kondisi bagaimana dalam aktivitas market yang melarang kita jangan open posisi? Mohon maaf Bang, masih belajar. Yang pertama, aktivitas market nomor 1 dan 3 itu buy, nomor 4 itu sell. Kalau udah market aktivitas ya berarti itu udah terjadi transaksi ya. Kalau pertanyaannya order buy dan order sell itu belum tentu terjadi transaksi. Tapi karena ini pertanyaan udah market aktivitas, berarti ya tetap mengikuti nomor signal 4. Walaupun nomor 1 sampai 3 itu buy, tapi kalau misalkan sell-nya itu lebih besar dari 1 sampai 3 itu, walaupun cuma satu orang tapi lebih besar, itu kita lebih memilih dominan yang sell daripada 1 sampai 3. Lalu pertanyaan kedua, kondisi di mana melarang kita trading adalah kondisi yang tidak jelas fluktuatif harganya yang terlalu sadis. Tapi kalau memang masih main di spot trading itu masih sangat-sangat aman aja. Tapi kalau bagi main di leverage trading itu kan kalau misalnya kelipatan 10 sampai 100 kali lipat, itu kita ada fase di mana kan bisa stop loss. Jadi fase yang tidak boleh trading adalah ketika perubahan market terlalu ganas, terlalu sadis di luar dari logika kita ya. Misalnya kemarin itu ya, dari dam sekitar 20 juta tiba-tiba naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu biasanya sebenarnya boleh trading, tetapi itu jauh harus di bawah total modal yang kita punya. Contoh kita punya $1000 ya, kita main modal sekitar $20 saja. Jadi bukan berarti kita tidak trading sama sekali ya. Kayak gitu. Lalu pertanyaan dari Fa, Bang, bikin video cara meminimalisir loss dari trading leverage seperti di Strapex dan sebagainya, money manajemennya. Oke. Nanti di next video selanjutnya saya akan buat money management untuk leverage trading. Oke. Thank you banget untuk Fa. Selanjutnya dari Kuasidik, Bang, misalnya kita jual koin di Indodax dengan cara market instan, apakah koin kita harus tunggu antrian di order book dulu atau langsung terjual? Terima kasih Bang. Otomatis kalau instan itu berarti langsung terjual sesuai dengan order book atau order buy yang terjadi dalam market. Pasti langsung instan kalau instan. Dari Zansiete, Bang, mana mau tanya nih? Tapi bohong. Oke, saya jawab. Tapi bohong ya. Oke, dari Zansiete lagi. Lalu dari Bara Wibowo, Bang, modal 10 juta ideal profit harian berapa? Target beli rumah ideal modal berapa ya? Sebenarnya tidak ada modal ideal ya. Sebenarnya bagaimana tata cara kita untuk berpikir secara ideal. Modal berapa banyak pun kalau misalkan kita belum siap dalam dunia trading, ujungnya pasti loss. Modal misalkan 10 juta kita bisa beli rumah dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun itu sangat bisa. Dengan catatan otak kita sudah terpenuhi dalam segala konsep trading, entah psikologi, entah teknikal, entah fundamental dan sebagainya, semuanya harus sesuai dengan kriterianya masing-masing. Kalau modal 10 juta sih idealnya setiap bulan itu kurang lebih 15 sampai 20% secara logisnya ya. Jadi kalau misalkan modal 10 juta ya mungkin 1,5 juta sampai 2 juta per bulannya kayak gitu. Oke, dari Dekandi, Bang, caranya ya dan market struktur kalau berbagi sistem trading, apakah tradingnya itu jadi nggak works? Tapi kan market itu begitu besar volumenya, jadi kita trader aja pasti kebagian. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Caranya dan market struktur kalau berbagi sistem trading, apakah tradingnya jadi nggak works? Sorry, saya nggak ngerti deh Kandi maksudnya apa, mungkin saya terlalu bodoh ya. Lalu selanjutnya, Bang, modal 10 juta idealnya pakai leverage berapa ya, terus profit hariannya berapa? Di mana-mana berapapun modalnya itu idealnya sekali open posisi adalah 10% dari modal Anda. Kalau modal Anda ada 10 juta berarti sekali open posisi adalah 1 juta. Leverage yang paling ideal adalah 10 kali lipat. Lebih dari 10 kali lipat itu kalian menantang takdir itu namanya. Apalagi 100 kali lipat itu sangat mendekati gambling. Wow. Oke, dari Adit Ahai, menurut pendapat ente mining atau trading mana yang paling baik, Bang, di antara keduanya, terutama untuk para pemula? Terima kasih. Untuk orang kaya banget ya lebih baik mining karena ada resikonya. Kalau misalkan untuk modal-modal pas-pasan di bawah 200 juta ya mending trading.
Jadi tinggal seberapa banyak duit kalian gitu aja sih. Karena mining itu modal 1 miliar aja masih kurang worth it. Bisa di bawah 1 miliar, tapi tidak terlalu signifikan tentang profitnya. Kok tahu bang? Iya, teman saya mining, dia modal 100 juta nggak terlalu worth it, alias nggak terlalu banyak profit. Ada yang sampai modal 400 juta juga nggak terlalu profit, karena termakan listrik sama modal awalnya. Wow. Kecuali kalau beli bekas ya nggak tahu lagi ya, atau beli jual butuh nggak tahu. Dari Zaki OMG, bang, hal yang perlu dipelajari sebelum masuk ke Bityard ya tentu saja tutorial Bityard, cara money management, dan bagaimana tata cara kita untuk mengopen posisi secara baik dan benar. Itu ketiga hal itu udah ada belum di sini? Yang nggak ada mungkin cara open posisi dengan baik yang benar. Itu saya hanya kasih puzzle-puzzle, silahkan simpulkan sendiri, oke? Jadi logika yang seperti saya selalu bilang, trading itu memakan atau dimakan. Kalau saya ungkapkan apa yang ada dalam otak saya secara gamblang kayak gitu, bisa jadi saya nggak profit lagi gitu. Kalau pengen tahu tata cara saya, ya masuk ke VVIP. Lalu dari Tian, salam sukses bang, aku trading di Snapex pakai akun demo, alhamdulillah dikit-dikit profit, tapi masih ragu pakai yang real bang. Gimana bang, takutnya loss, pengen belajar bang lebih lebih dalam lagi sama anda. Kalau misalkan kesimpulannya Anda di akun demo itu sudah profit terus tanpa loss, berarti kesimpulannya Anda sudah bisa trading, karena tidak ada perbedaan antara akun demo dan akun real. Hanya perbedaannya adalah bagaimana tata cara kita untuk mengontrol psikologi. Kalau kalian udah profit terus tanpa ada lossnya di akun demo, berarti bukan benerin cara trading kalian, tapi benerin psikologi kalian. Oke? Tata cara kalian agar bisa tenang, gitu aja sih. Andromeda 143, H-1 apa yang terjadi coach? Mungkin ya H-1 atau terjadinya halving, Bitcoin akan dump. Menurut saya, tapi nggak tahu. Itu kan menurut saya, kan itu nanya ke saya kan. Kalau menurut saya bakal dump. Wulan Britno, bang ngadain giveaway dong, tapi hadiahnya modal buat trading, please lah bang. Oke, insya Allah nanti kalau saya udah kaya ya, saya masih meniti karir ini nih. Dari LG Fauzi, untuk pemula mending ambil profit dikit-dikit tapi konsisten, apa mending incer profit gede langsung bang? Bukan tentang profit sedikit-sedikit tapi konsisten ataupun profit gede, tapi bagaimana tata cara kalian open posisi di waktu market yang pas. Kalian ngincer profit konsisten, tapi kalau misalkan kalian maksain per hari harus profit, itu juga salah. Karena ada hari dimana nggak boleh trading gitu. Kalau kalian ngincer profit yang besar, itu juga salah. Ada hari dimana kalian bisa fluktuatifnya naik turun. Jadi bukan tentang profit konsisten atau profit banyak, tapi tentang cara kalian untuk waktu tradingnya. Pantas gak untuk kalian untuk trading, atau waktu dimana nggak pantas untuk trading, ya berarti kalian harus libur dalam trading. Lalu dari Cupu Gaming, giveaway bang? Iya, insya Allah. Hasan, bang ajarin puzzle-puzzle strategi sampean bang, puzzle-nya aja biar kami yang lanjutin nyusunnya. Udah banyak kok, udah ada 7 puzzle, silakan cari sendiri aja. Makanya tonton terus channel Expert Student Class biar kalian tahu tentang puzzle-puzzle yang saya ajarkan. Oke, dari HR Company Group, bang gue modal $100, gue nggak punya strategi trading, mohon bagi strateginya bang. Mau ikut grup VIP lu tapi nggak punya uang, maka dari itu share sedikit tradingnya. Udah banyak banget saya share, udah 7 puzzle, bahkan banyak sekali orang yang menchat pribadi saya seolah-olah mereka tahu tentang tata cara saya rahasia. Jadi bukan tentang saya yang pelit, tapi mungkin kalian yang kurang mencerna apa isi dalam video-video saya. Udah banyak puzzle-nya, udah ada 7 video puzzle-nya, oke? Dari Cupu Gaming, giveaway saldo Bityard, iya insya Allah. Dari GBK Community, bang saya mau trading tapi nggak punya kartu ATM, apa bisa? Iya bisa, lewat ESC Convert tentunya, oke? Kalian bisa deposit lewat sana, kalian bisa withdraw lewat sana, oke? Dari James Santoso, maksudnya kalau nggak punya ATM ya pinjam aja ATM teman untuk deposit ke ESC Convert. Nanti kalau misalkan kalian pengen withdraw, berarti lewat ESC Convert juga langsung ditransfer ke teman kalian juga kan bisa gitu ya. Jadi bukan tentang gimana susahnya mengawali trading, tapi seberapa niatkah kalian untuk trading gitu ya. Banyak halangan, banyak cara juga. 1001 alasan untuk berkata tidak, jangan sampai itu terjadi. Harus 1001 untuk berkata iya. Dari James Santoso, salam kenal bang. Bang lo lebih pilih trading spot Bityard atau binomo? Alasannya apa? Thanks bang, sukses terus. Wah ini pertanyaan kurang logis bro. Saya menentang apa itu binary option. Jadi saya jelas-jelas trading di Bityard. Kalau binomo itu bukan trading. Saya sudah kupas tuntas bahwasanya semua binary option itu adalah gambling, oke? Gambling. Jadi saya nggak main gambling, saya hanya main trading, oke? Dari Sui, bang jangan lupa makan sebelum ngegas. Oke, siaplah makannya sahur nanti ya. Oke, dari Sutian 123, BTW makasih ya udah perhatian sama saya.
Dari Setian 123, Bang gue lagi nabung buat belajar sama Abang tapi pengen secara langsung bisa langsung datang aja ke kantor PT Edukasi Digital Aset Indonesia. Untuk biayanya itu kalau misalkan sama saya sekitar 600.000 per 90 menit, itu maksimal 8 orang. Jadi kalian bisa patungan tuh, misalkan 8 orang patungan 100.000 tuh kan udah lebih tuh 200.000. Jadi 90 menit itu untuk belajar sama saya dalam satu ruangan yang ber-AC, terus kursinya nyaman, sama mendapat fasilitas ya kayak virtual reality TV besar kayak gitu aja, biar bisa langsung kesempatan sama saya 90 menit. Bang kok mahal 600.000 kayak gitu? Kalau misalnya saya ngomong selama 90 menit saya capek ya, saya juga hanya menyita waktu, ya nggak usah munafik lah, semuanya butuh uang, ada yang butuh ilmu, jadi saling simbiosis mutualisme. Lalu dari Farhadila Yusuf, Bang aneh mau trading tapi nggak punya modal gede, solusinya gimana Bang? Ikuti semuanya tentang event-event trading. Seperti kemarin Bityard udah dapat sekian dolar ya, jadi saya bingung sama orang yang bilang, Bang gua nggak punya modal trading, tapi ketika saya upload Bityard semuanya dicuekin, ya kan itu lucu. Jelas-jelas Bityard itu mengasih modal kita 7 dolar. Ya kan, yang bilang susah itu bukan berarti susah, tapi kalian nggak niat. Udah jelas banget di video tata cara tentang dapetin 7 dolar itu, tapi kalian nggak niat aja. Buktinya ada yang dapat, ada yang nggak. Yang nggak dapat berarti kurang nyimak, yang dapat berarti kalian tahu. Wow. Dari Eksa Jancuk, ente aslinya orang mana sih Bang? Kok agak mendok orang Jawa? Saya asli lahir di Malang, besar di Mojokerto sampai SD kelas 6 ya kan. Setelah lulus kelas 6 SD baru pindah ke Bogor sampai sekarang dan tidak pernah pulang kampung. Dari Pramudian Ananta, menurut omnya nih website yang semacam ini tapi kita disuruh depo dulu baru dapat mesin mining, entah beneran atau bukan dan bisa di WD tiap harinya, itu aman nggak sih Bang? Nggak sama sekali, oke? Website seperti itu nggak aman sama sekali. Dari Pamukas, pertanyaanku simpel sih, Mas Adi nunggu hadiah dari YouTuber, bahasa kasarnya sih tau lah. Oke, insya Allah doain aja saya banyak rezeki ya. Dari Arsenio Nazar, kapan ngadain giveaway Om dan apa hadiahnya? Insya Allah tergantung dengan rezeki saya gitu. Dari Rizky Nugroho, giveaway lagi kapan Bang? Insya Allah bro. Dari Nur Kholis, dari awal sampai sekarang dari trading pernah profit paling banyak berapa Bang? Dan loss paling banyak parahnya berapa? Salam TDS. Saya profit paling banyak dalam satu hari itu mencapai sekitar 350 juta. Loss paling terbanyak itu dalam kurang lebih 1 minggu itu loss sekitar hampir 800 juta dulu di Historika di Indodax. Ya, jadi pernah profit sampai 350 juta sehari, pernah loss juga sampai 700 sampai 800 juta waktu hari itu, waktu dulunya gila spot trading ya, sebelum saya kenal leverage trading ya. Maka dari itu lebih baik main di leverage trading daripada spot trading, karena leverage trading membutuhkan modal jauh lebih sedikit daripada spot trading. Bang Bos mau nanya, dari Toro Marjiung, harga koin-koin seperti Bitcoin, Ethereum, ETC dan lain sebagainya itu chartnya kok nggak begitu signifikan perbedaannya, bahkan saat naik semuanya, naik dan turun semuanya kok nggak ada variasi. Oh mungkin ini akan saya buatkan video khususnya, tetapi pada intinya adalah semua koin itu pair dengan Bitcoin. Jadi walaupun dia pair dengan mata fiat lainnya seperti IDR, KRW dan lain sebagainya, tapi semuanya itu berbasis Bitcoin sebelumnya, bukan berbasis, tetapi dia itu mempunyai pair Bitcoin. Jadi kalau misalkan di sini lebih murah sedikit, ya di sini dibeli, di sini jual lebih mahal sedikit, ya berarti di sini jual. Begitu seterusnya, akhirnya yang ini ke sini karena naik, yang ini ke sini karena bawah, mengakibatkan harga yang sama. Nanti akan saya buat pembahasannya secara mendetail. Intinya karena semua itu pair dengan Bitcoin. Semua koin itu pair dengan Bitcoin. Maksudnya pair itu apa? Jadi di setiap market itu pasti ada ETH per BTC. Jadi ada semua koin itu bisa beli pakai Bitcoin. Intinya kayak gitu aja. Dari Puji Aprianto, Bang, gue minta CBR 250 RR-nya 1 boleh? Yaelah, saya baru punya 1. Dari Manes Panahart, Bang udah nikah, punya anak berapa Bang? Alhamdulillah saya udah nikah. Udah 2 kali, saya bukan udah 2 kali ya, masih utuh dua-duanya. Kan udah saya bilang satu rumah. Yang satu anaknya, saya punya 1 anak, yang satu dia itu umur 8 bulan, yang kedua ini masih mau keluar. Jadi istri kedua saya udah hamil sekitar 8 bulan gitu kan ya. Dari Maudia Fitri Kurniawati, buat giveaway Ramadan Bang, foto saya banyak habis nonton video Abang terus, ya ampun. Iya insya Allah. Dari Rama Ade 16, Bang trading yang bagus di mana ya? Jelas Snapex, Bityard. Dari NR Tamau, lu udah berapa tahun main kripto Bang? Ceritain awalnya lu kenal kripto dari mana, kenapa bisa tertarik bermain kripto padahal resikonya sangat besar. Silahkan tonton di kisah sukses Andi Firmansyah. Nah, di sini udah lengkap banget dari awal saya berdiri sampai sekarang. Bang, ente trading rata-rata berapa jam sehari, siang atau malam? Bukan berapa jam sehari ya, setiap 30 menit saya mantengin, saya ngeliat candle. Kalau nggak ada candle yang bagus, ya udah saya close. Begitu seterusnya sampai nemu celah yang bagus. Jadi kan candle itu berubah setiap 30 menit ya. Kalau misalkan dari chart yang standar atau default, jadi setiap 30 menit saya ngeliatin
Saya ngeliatin kalau nggak ada yang pas ya saya close lagi. Kalau ada yang pas baru saya open posisi gitu sih. Bang, apa bedanya trading Bitcoin dan lain sama-sama di Gold, Hang Seng gitu Bang? Jelas beda banget ya. Kalau misalkan di Gold, Hang Seng itu mendekati dengan broker ya. Dan brokernya saya tidak tahu sumbernya dari mana. Ya mungkin saya masih bodoh atau seperti apa. Saya lebih baik trading di Bitcoin yang memang sudah jelas kuantitatif harga, supply and demand-nya itu udah jelas banget gitu kan. Kalau Gold kan itu ngikutin tren. Ya intinya setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Kebetulan saya dikasih kelebihan sedikit tahu tentang cryptocurrency gitu, bukan tentang gold gitu aja sih. Gimana pendapat abang tentang future? Ini belum future sebenarnya semuanya sama aja ya, asalkan ada logikanya itu benar, kecuali binary option. Tetapi saya lebih merekomendasikan leverage trading daripada future. Kayak gitu aja sih. Dari Rangga Sanjaya, bang modal awal 200.000 apa bisa buat profit harian? Saya coba akun demo Snapex selalu loss. Bisa. Profit harian itu bisa ya, tergantung modal. Kalau modal 200.000 ya berarti profit sekitar 30.000 per hari aja itu udah lebih dari cukup, oke? Oke, lalu dari Cahaya Putih, kita tahu cara kerja binary option dengan afiliasinya. Lalu kenapa banyak publik yang menyangka bahwa all trade adalah binary fair? Apakah benar mereka bisa mengendalikan setiap akun kita agar kita loss karena kita salah membaca pergerakan candle? Intinya semua binary option itu adalah sistem minoritas. Mereka memenangkan orang yang minoritas daripada mayoritas, ya gitu ya. Udah saya bahas di video-video saya sebelumnya, video ini dan sebagainya. Kayak gitu. Intinya semuanya sistem minoritas. Jadi binary option itu sistemnya sedikit ngawur. Dari Ulan Guritno, mau nikah di usia berapa? Terus mau cewek yang seperti apa? Wow, maksudnya nikah lagi gitu? Ya boleh-boleh aja sih kalau nikah istri ketiga. Jujur sih kadang-kadang saya pengen istri 4 dari dulu sih. Tapi nggak tahu nanti kesampaian apa enggak kalau nggak dibacok-bacokin sama istri saya. Maunya cewek yang seperti apa? Jelas mau yang apa ya? Mau yang kalau saya sih karena logikanya tinggi ya, intinya nggak munafik ya. Yang jelas cewek pada umumnya dan dia nggak punya masa lalu yang kelam gitu aja sih. Silahkan simpulkan sendiri masa lalu yang kelam itu apa. Dari SNS, saya mau nanya hal pasti, menurut Mas sebenarnya semua platform dengan modal 2 juta apakah bisa dengan jangka waktu 5 tahun saya bisa beli rumah? Bisa saja tergantung isi kepala Anda, oke? Atau tergantung mentor Anda juga sih. Bang nanya kalau istri abang 2 apa ya nggak ribut? Enggak, silahkan datang aja ke rumah saya kalau nggak percaya. Saya tinggal di satu rumah, 2 istri saya semuanya ada di situ. Ya kalau misalkan mereka ribut berdua ya tinggal saya cari lagi. Susah-susah amat sih. Dari Ramandio Fitra, bang bagi uang kalau udah kaya, insya Allah amin. Terus dari Haikal RC, apakah PCR BD cukup dengan $50 saja? Apa ada ketentuan lain? Pertanyaan kedua saya. Jadi saldo bonus yang sekitar $7 itu tidak bisa di withdraw. Jadi kalau misalnya kalian dapat dari saldo bonus $7, lalu kalian tradingkan sampai $57 itu masih belum di withdraw. Jadi harus lebih $2. Dari $50 biaya ini $2, $52 plus yang $7 tadi. Jadi kalau kalian modal gratisan bisa di withdraw itu ketika sudah mencapai $59, bisa di withdraw sekitar $50 kayak gitu. Dari Kapten Bob, bang kemarin katanya lo punya istri 2 dalam satu rumah. Nah istri yang pertama umur berapa bang? Dan istri kedua umur berapa? Sama satu lagi anak lo berapa bang? Yang pertama ini istri pertama usianya 18 tahun, dia udah punya anak umurnya sekitar 8 bulan 9 bulan. Yang istri kedua ini usianya sekitar 17 tahun, udah hamil sekitar 8 bulanan lah. 8 bulan mendekati ke 9 bulan. Gitu aja sih. Kalau saya umurnya 24 tahun. Ya, beda-beda tipis lah, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, cukup sekian pertanyaan part 1 dari Q&A saya. Nanti akan saya buat video-video selanjutnya tentang Q&A. Insya Allah akan saya jawab semua. Oke? Saya Indi Firmansyah, salam trader.